Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ahmad Naji Almatsani dengan NIM 2102401438 dari kelas A1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang state chart diagram untuk memenuhi tugas final analisis dan perancangan sistem. Dosen pengampu Ibu Ayu Lestari. Baiklah, state chart diagram. Sejarah state chart diagram. State chart diagram memiliki sejarah yang berakar pada konsep automata dan state machines yang diperkenalkan dalam teori komputasi pada awal abad ke-20. Automata adalah model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan mesin yang dapat berada dalam berbagai status dan berpindah di antara status-status tersebut berdasarkan input tertentu. Konsep ini kemudian diadopsi dalam bidang teknik elektro dan sistem pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an untuk memodelkan perilaku sirkuit digital dan sistem kontrol. Pada awal tahun 1980-an, David Harrell, seorang ilmuwan komputer, memperkenalkan state chart sebagai perluasan dari state machine tradisional. Dalam makalahnya yang terkenal berjudul State Chart, Official Formalisms for Complex System, yang diterbitkan pada tahun 1987, Harrell mengembangkan state chart untuk memberikan representasi visual yang lebih kaya dan terstruktur tentang perilaku sistem kompleks. State chart ini mencakup fitur seperti hierarki status, paralelisme, dan komunikasi antar status yang membuatnya lebih efektif dalam memodelkan sistem dengan banyak komponen dan interaksi. Dengan berkembangnya teknik pemodelan objek dan perangkat lunak pada tahun 1990-an, state chart mulai diadopsi secara luas dalam industri untuk mendesain dan memodelkan sistem perangkat lunak yang kompleks. Pada tahun 1997, OMG, Object Management Group, memperkenalkan UML atau Unified Modeling Language, sebuah standar untuk pemodelan perangkat lunak yang mengintegrasikan state chart diagram sebagai salah satu jenis diagram dalam UML. Seiring dengan evolusi UML atau Unified Modeling Language, state chart diagram mengalami revisi dan penyempurnaan untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Rilis UML 2.0 pada tahun 2005 memperkenalkan state machine diagram yang mencakup konsep-konsep dari state chart. Harrell dengan beberapa perbaikan dan penambahan fitur, state chart diagram kini menjadi alat penting dalam pemodelan perilaku sistem, membantu pengembangan perangkat lunak dan insinyur sistem untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan berbagai aspek dinamis dari sistem yang mereka kembangkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari saya, jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Ramadhani, NIM 21024014009 dari kelas A1 Teknik Informatika Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Apa itu state chart diagram? State chart diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan keadaan-keadaan suatu objek atau proses serta transisi yang terjadi antara keadaan-keadaan tersebut. Diagram ini juga sering disebut dengan diagram status. Diagram ini terdiri dari state atau keadaan, transition atau transisi, event atau peristiwa, dan action atau tindakan. State mempresentasikan suatu keadaan yang dapat diakses oleh suatu objek atau proses. Transition mempresentasikan perubahan keadaan dari satu state ke state yang lainnya. Event mempresentasikan peristiwa yang menyebabkan terjadinya transition dan action. Dan action mempresentasikan tindakan yang terjadi saat terjadinya transition. Selanjutnya, state chart diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis dari sebuah sistem. Diagram ini menggambarkan berbagai status atau state yang mungkin dialami oleh sebuah objek atau komponen dari sistem, serta transisi atau perpindahan antara status-status tersebut berdasarkan peristiwa tertentu. Setiap status mempresentasikan kondisi tertentu yang menunjukkan bagaimana objek tersebut berperilaku pada saat tertentu. Itulah tadi penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Laude dengan NIM 210240140014. Saya di sini akan melanjutkan materi. Transisi diilustrasikan sebagai panah yang menghubungkan dua status dan biasanya disertai dengan label untuk menunjukkan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan perpindahan tersebut. Statement chart diagram sering digunakan untuk memodelkan perilaku objek dalam berbagai aplikasi sebagai sistem real time, embedded system, dan sistem interaktif yang kompleks, di mana pemahaman tentang status internal objek dan perubahan-perubahannya sangat penting. Diagram ini membantu pengembang untuk menganalisis dan mendesain respon sistem terhadap berbagai kondisi dan kejadian internal maupun eksternal maupun internal, serta memastikan bahwa sistem berfungsi sebagai dengan spesifikasi yang diinginkan. Notasi elemen dan simbol state chart diagram. State chart diagram juga dikenal sebagai state machine diagram, menggunakan berbagai notasi, elemen, dan simbol untuk memodelkan perilaku dinamis dari sebuah sistem. Berikut adalah penjelasan tentang notasi, elemen, dan simbol yang umum digunakan untuk state chart diagram. Yang pertama itu adalah state atau status. Simbol status atau status sederhana digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut melengkung yang berisi nama status. Completed status atau komplit sederhana digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut melengkung yang berisi nama status. Completed status atau
status gabungan, status yang memiliki status-status lain di dalamnya menggambarkan hierarki status. Status substat atau status sub. Status berada di dalam status gabungan. Dan terakhir itu status initial state atau status awal ditandai dengan lingkaran hitam kecil menunjukkan titik awal status dari state machine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NIM 172040128. Notasi elemen dan simbol. Final state atau status akhir ditandai dengan lingkaran hitam dengan lingkaran putih di dalamnya, menunjukkan titik akhir dari status state machine. Transition atau transisi digambarkan sebagai panah yang menghubungkan dua status, menunjukkan perubahan dari status ke status yang lain. Panah transisi biasanya diberi label dengan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan transisi tersebut. Notasi elemen dan simbol. Entry and exit action. Yang pertama, entry action, aksi yang dilakukan ketika masuk ke status tertentu, biasanya ditulis dengan kata kunci entry. Yang kedua, exit action, aksi yang dilakukan ketika keluar dari status tertentu, biasanya ditulis dengan kata kunci exit. Event peristiwa, label pada transisi yang memicu perubahan status, misalnya button preset atau time out. Notasi elemen dan simbol. Event atau peristiwa, label pada transisi yang memicu perubahan status, misalnya button preset atau time out. Yang kedua, guard atau penjaga, kondisi logis yang harus benar agar transisi terjadi, biasanya ditulis dalam tanda siku. Yang ketiga, action atau aksi, tindakan yang dilakukan ketika transisi terjadi, biasanya ditulis setelah garis miring pada label transisi, misalnya button preset down atau button preset turn on light. Perkenalkan, nama saya Marcella Majid, NIM 21024014028. Notasi elemen dan simbol. State chart diagram menggunakan elemen dan simbol ini untuk memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana status sebuah sistem berubah sebagai respons terhadap berbagai peristiwa serta tindakan yang dilakukan selama transisi antar status. Diagram ini membantu dalam memodelkan dan menganalisis perilaku dinamis dari sistem yang kompleks. Cara membuat state chart diagram. Terdapat hal yang harus dilakukan ketika hendak membuat sebuah state diagram. Berikut langkah-langkahnya. 1. Lakukan analisa serta identifikasi objek yang ada. 2. Identifikasi state atau status. 3. Analisa peristiwa. Setelah kita mampu melakukan analisis ketiga tersebut, selanjutnya perlu menentukan objek. Sebagai contoh, dalam kasus produk e-commerce memiliki tanggal rilis produk, jumlah produk yang terjual, dan ketersediaan barang. Pada keadaan tertentu, sebuah transisi bisa saja tidak berlaku, misal ketika produk tidak tersedia atau dalam kata lain habis. Perbedaan state chart diagram dan flowchart. Terdapat banyak perbedaan yang dimiliki antara state chart diagram dan flowchart. Meskipun keduanya menggambarkan flow alur dari sebuah sistem,
Dari tujuannya saja kita dapat melihat perbedaan tersebut dengan sangat kontras. Flowchart menggambarkan alur proses atau tahapan dari suatu sistem, sedangkan state chart menggambarkan perubahan kondisi pada sistem. Hal yang signifikan terletak juga pada penggunaan simbol dan notasi flowchart. Memiliki lebih banyak simbol karena menggambarkan sistem secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rahman dengan NIM 21024014-013. Di sini saya akan menjelaskan, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan state diagram dan activity diagram. Membedakan dua diagram ini mudah dengan memahami tujuan dan penggunaannya. Jelas akan terlihat di mana saja letak perbedaan tersebut. Activity diagram secara umum terfokus pada proses atau alur bisnis suatu sistem. Sedangkan state diagram memperlihatkan perubahan atau transisi dari suatu objek. Manfaat dan tujuan state chart diagram, semua hal ini memiliki tujuan dan manfaat. Tidak mungkin sengaja dibuat untuk memiliki kedua hal tersebut. Berikut ini adalah manfaat dan tujuan dari state chart diagram. Yang pertama, melihat sebuah sistem berdasarkan respon dari kejadian baik internal ataupun eksternal. Yang kedua, menggambarkan sebuah aktivitas dari awal sampai akhir atau lifetime. Yang ketiga, memodelkan aspek dinamika dalam sebuah sistem. Yang keempat, meletakkan masa pakai sistem reaktif. Yang kelima, memperlihatkan objek yang berbeda ketika suatu sistem sedang berjalan. Baik, kita masuk pada kesimpulan dari presentasi dari kelompok 2 kami, yaitu state chart diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam pemodelan sistem. Diagram ini digunakan untuk mempresentasikan keadaan-keadaan suatu objek atau proses serta transisi yang terjadi antara keadaan-keadaan tersebut. Untuk membuat state chart diagram, kita dapat menggunakan notasi yang telah ditetapkan oleh UML. State chart diagram memiliki manfaat yang sangat baik dalam pemodelan sistem, seperti memudahkan pemahaman tentang keadaan-keadaan suatu objek atau proses dan meningkatkan efisiensi dan elektabilitas pada sistem yang digunakan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai state chart diagram. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.